Diciptakan berbeda fisik, namun sama-sama memiliki akal, hati, dan talenta. Seharusnya kita semua tidak perlu berpikir bahwa orang lain akan lebih baik dari diri kita. Dengan mengakui kekurangan dan yakin akan kemampuan, tidak ada manusia yang lebih rendah atau lebih tinggi. Semua punya peran yang sama jika kita saling mengisi satu sama lain. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasan yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tema tentang kasus Mario Dandi dan David. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Senin 20 Februari 2023, nama Mario Dandi Satrio menjadi sorotan masyarakat setelah aksinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak berusia 17 tahun. Videonya viral di media sosial. Mario merupakan anak dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yaitu Rafael Alun Trisambodo. Sedikit gambaran kronologis kejadian tersebut diawali dari Mario bersama dengan pacarnya Agnes dan satu temannya yang ingin mendatangi David, yaitu mantan Agnes, dengan alasan Agnes yang ingin mengembalikan kartu pelajar. Setelah bertemu, Mario dan David akhirnya terlibat perdebatan hingga Mario memukul David sampai koma. Tidak sampai di situ, perbuatan Mario ini pun berdampak luas gitu. Salah satunya pada pekerjaan ayahnya yang akhirnya harus dicopot dari jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan atas dasar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 pasal 31, yaitu tentang disiplin pegawai negeri sipil. Karena setelah kejadian ini ada pemeriksaan aset bapaknya. Dari situlah akhirnya bapaknya Mario harus dicopot dari jabatan. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kalau kita mengikuti kasus Mario ini, kan simpang siur kronologisnya seperti apa kan? Dari yang lo rasakan, sebenarnya sumbu utama dari kejadian kasus Mario dan David ini apa? Kecemburuan. Kecemburuan. Kecemburuan hati itu. Kan David mantannya. Iya. Terus ada cerita-cerita ini itu kan. Iya. Akhirnya bertemu. Ya, entahlah ceritanya apa intinya. Tapi intinya kecemburuan. Oh. Soal hati itu. Ya alasannya banyak. Misalkan ada berita mantan Agnes itu ini itu dengan Agnes, cuma bungkusnya aja. Masa sampai segitunya? Artinya apapun cerita itu ya intinya cemburu. Dasarnya adalah kecemburuan. Cemburu itu melupakan, menjadikan orang itu kayak bukan orang. Cemburu. Cuma nggak habis pikir kan itu mantan. Semua orang punya sejarah. Apa dasarnya kita harus marah? Kalau bukan karena cemburu. Gelap mata karena cemburu. Aku pacaran dengan lo. Ya lo pasti punya cerita kan sebelum dengan gue. Pasti pernah pacaran. Ya. Terserah lah pacaranmu seperti apa. Ya aku harusnya kalau aku percaya diri, kalau aku menghargai diriku, kalau aku menghargai kapasitasku, aku percaya dengan kualitasku, aku tidak perlu cari tahu tentang sejarahmu sebelum kenal gue.
Kan semua orang punya cerita, semua orang punya sejarah. Jadi kalau aku pendek aja, persoalan ini karena cemburu, titik. Apapun itu bentuknya. Apapun itu ceritanya. Apapun itu ceritanya, entah ini, entah salah ngomong, cemburu, titik. Karena sebelum kejadian ini kan banyak kejadian lain. Kasus besar juga. Kasus besar. Kasus Sambo. Ya. Cemburu. Cemburu itu kan banyak. Cemburu sosial, cemburu hati, cemburu. Makanya hati-hati berbicara. Apalagi berbicara kepada orang yang bermental cemburuan. Itu gimana? Cara menyikapi atau cara menghadapi orang yang cemburuan? Semua salah. Tidak ada cara. Didiamin salah, diajak ngomong salah. Aduh. Cemburu. Semua yang terjadi kejadian di muka bumi ini kan tujuannya karena cemburu. Penyebabnya karena sumbernya cemburu. Iblis dilaknat Tuhan karena cemburu. Sebentar lagi akan kuciptakan makhlukku bernama manusia. Iblis tidak terima. Aku dari api. Sedangkan manusia, makhluk yang bernama manusia dari tanah. Tinggian aku. Cemburu dia dengan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia. Makanya sampai detik ini iblis itu jadi musuhnya manusia. Sumber dasarnya cemburu. Dan orang yang cemburu itu adalah orang yang tidak percaya akan kualitasnya sendiri. Orang yang tidak percaya dengan kapasitasnya. Orang yang merasa rendah dari orang lain. Atau orang yang merasa keren, merasa hebat, merasa pinter, merasa kaya, tapi diduakan. Oke. Ya kerenan gue, kenapa lo ngajak dia? Kan gitu. Hebatan gue, kenapa lo sama dia? Jadi cemburu itu salah satu penyakit yang sangat memalukan dan bisa mengakibatkan kefatalan. Contohnya ya kasus Mario ini. Orang panjang lebar lah bercerita sebab musabab karena ini, karena itu, karena berita. Menurutku karena cemburu sih. Apa dasar ngamuk? Nah, dasar utama orang jadi cemburu tadi. Ya karena dia tidak percaya diri. Dia merasa rendah dari orang lain atau dia merasa sangat lebih dari orang lain. Itu hal yang menghancurkan kepercayaan diri. Iya. Aku sudah hebat, aku sudah keren, aku sudah kaya. Tapi kok dia pilih orang lain, marah. Iya, aku ini siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya duit, aku nggak punya kerjaan. Wajarlah lo pilih orang lain. Akhirnya sakit hati. Jadi penyebab pertama orang cemburu karena nggak percaya dengan dirinya sendiri. Sedangkan banyak orang berkata cemburu karena cinta. Cemburu tanda sayang. Tanda sayang. Cemburu itu masuk ruang lingkup nafsu. Semua manusia tidak sadar kenapa iblis dilaknat. Karena cemburu. Dia merasa keren, merasa hebat, merasa sangat dipercaya, merasa taat beribadah, paling taat beribadah. Kenapa sih Tuhan menciptakan makhluk lain yang bernama manusia? Dari tanah pula. Sedangkan aku dari api. Marahlah dia. Tak mau dia sujud dengan manusia. Tidak terima Tuhan, dilaknat. Jadi bahasa simpelnya, penyebab cemburu itu dua.
sombong kan, merasa hebat, tapi tidak dipedulikan, marah, merasa rendah diri, selalu kurang dari diri orang lain, sakit hati. Dan itu penyakit mental. Merasa hebat dari orang lain atau merasa rendah dari orang lain. Itu mental. Sombong dan rendah diri. Penyebab cemburu. Melek kan banyak kalau orang pacaran. Kemana sih matamu? Gantengan gue, kayaan gue, hebatan gue. Kok lo pilih dia? Atau berkeluh kesah, emang aku begini, aku mah bukan siapa-siapa. Cemburu. Cemburu melahirkan iri, iri melahirkan dengki, dengki melahirkan kemarahan, kemarahan melahirkan keributan. Ya marahnya segitunya dengan David, dengan si David itu. Nggak masuk akal. Kalau bukan karena cemburu. Salah pula Agnesnya. Iya, dia dengan aku kurang ini, kurang ajar lah, apalah kan gitu kan. Itu kan beritanya. Emang ada orang pacaran bersih se-Indonesia ini? Kecuali zaman dulu, kalau zaman sekarang mah. Zaman dulu iya, ketemu aja susah. Zaman sekarang gaul tapi nggak ada mental. Ya penyebabnya cemburu itu aja, nggak ada yang lain. Mario Populasi pribadi yang gampang panas, gampang terbakar. Pribadi yang siapa aku. Nah, apa penyebab orang itu jadi melahirkan sombong gitu? Karena hidupnya enak terus. Oke. Kesombongan itu kan karena segala yang didapat mudah. Jadi tidak berpikir. Nah, sebaliknya kalau yang rendah diri, apa yang melahirkan orang jadi punya rasa rendah diri? Segala yang dia perbuat dipatahkan. Tidak dipercaya. Enak kalau ditanya gini ya, pendek ngomong. Iya. Malas lah panjang lebar. Ya, karena banyak orang yang jadi menyalahkan kiri kanan atas kasus Mario Dandi ini kan. Ada menyalahkan pacarnya, menyalahkan Marionya, menyalahkan orang tuanya gitu kan. Tapi sumber utama adalah cemburu. Cemburu. Dan cemburu itu penyakit mental.